Oke, selamat sore rekan-rekan. Saya diminta oleh panitia untuk ngobrol soal komunikasi keluarga, tapi saya ada request agar bagaimana itu dikaitkan dengan perubahan pendidikan. Jadi kurang lebih seperti ini yang akan kita bicarakan, perubahan pendidikan dan dampaknya pada keluarga. Kalau yang di bawah itu ada simbol sekolah lawan corona. Next mungkin. Ya, kalau suka main Twitter atau Instagram, silakan follow @buki. Lumayan lah kalau nambah 1-2 follower kan ya. Next. Ya, ini sekolah lawan corona. Jadi teman-teman, sekolah lawan corona adalah program pertama, bukan hanya di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Pasifik yang memberikan dukungan pada guru-guru, murid, orang tua, dan sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Program kami pertama kali sudah diluncurkan semenjak 16 Maret. Jadi 2 minggu setelah kasus positif pertama COVID-19, SLC sudah diluncurkan. Nah, apa aja sih topik obrolan kita? Saya coba untuk bagi menjadi tiga bagian. Perubahan pendidikan pada masa pandemi COVID-19, kemudian bagaimana dampaknya pada dampak perubahan pendidikan ini pada keluarga, dan terakhir kemudian nanti pilihan-pilihan buat pendidikan bagi keluarga. Oke, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali dulu sebelum masa pandemi. Jadi sebenarnya apa sih kondisi pendidikan Indonesia sebelum pandemi COVID-19? Kenapa saya perlu bertanya seperti ini? Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Andrea tadi, ada banyak sekali keluhan-keluhan terkait dengan pendidikan di Indonesia, baik itu pada sisi orang tua maupun pada sisi sekolah. Tetapi saya juga ingin kembali lihat dulu sebenarnya kondisi awal kita ketika masuk ke pandemi itu seperti apa sih? Karena kita kalau ingin mau membandingkan kan juga perlu membandingkan antara kondisi selama pandemi dengan kondisi sebelum pandemi. Kalau kondisinya lagi susah ini seringkali yang kita ingat-ingat memang masa lalu itu seakan-akan indah. Itulah kenapa susah move on gitu kan. Karena kita lagi susah sekarang. Kalau kita lagi susah sekarang lagi susah, pasti ingatnya itu mantan itu pasti selalu indah. Masa lalu itu indah. Jadi seolah-olah nanti pendidikan selama masa pandemi itu lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi. Tapi kita lihat datanya dulu. Ini teman-teman, ini laporan pertama yang diluncurkan tahun 2018 atau 2019 oleh sebuah lembaga riset Semeru, yang kesimpulannya dari situ, kesimpulannya sangat menohok. Murid-murid itu berangkat ke sekolah, tetapi tidak belajar. Jumlah murid yang ke sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi tidak belajar. Ironis ya, ironis bagaimana 20% APBN digunakan untuk alokasi dana pendidikan yang sebagian besar untuk infrastruktur, yang sebagian besar untuk memperluas akses pendidikan agar anak-anak kita bisa bersekolah, tetapi sampai di sekolah ternyata mereka nggak belajar. Sebenarnya secara sehari-hari kita juga kita merasakannya kok sebagai pelaku pendidikan. Coba dicek aja murid-murid itu kapan merasa riang gembira ketika di sekolah. Kalau tidak mau ditanyakan ke anak manapun atau kita random aja milih anak gitu, kurang lebih jawabannya ada 3. 1, ketemu teman. 2, ketika di kantin. Dan 3, ketika jam kos. Tahu jam kos ya? Jam kosong. Iya kan? Ketika jam kosong. Ya, apa yang disenangi anak-anak di sekolah itu nggak ada kaitannya sama belajar. Ya, itu sesuatu yang kita bisa cek verifikasi langsung dimanapun. Termasuk misal kenapa anak-anak itu berangkat sekolah dengan berat hati dan pulang dengan suka hati. Ya kan, bel lonceng itu selalu dinanti-nanti. Dang mari, dang rampung. Ya kan? Ya adalah 1-2 orang guru, dosen yang berhasil mempertahankan kita tetap happy di kelas.
Tapi secara umum lebih baik segera lonceng berbunyi dan segera pulang. Itu kalau pengalaman sehari-hari yang bisa kita verifikasi. Tapi bagaimana datanya? Datanya itu sebelah kanan, teman-teman. Bisa dilihat itu kesimpulannya. Jadi melakukan analisis data capaian murid dari tahun 2000 sampai 2014. Tidak tanggung-tanggung, 14 tahun. 14 tahun data capaian murid dianalisis. Ya, itu kesimpulannya ada 3 sebelah kanan. Skor awal yang rendah. Jadi yang di tahun 2000 pun sudah cenderung rendah. Kemudian hasil, jadi kompetensi di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3, itu perbedaannya sedikit sekali. Ya, tidak menggambarkan sebuah proses intervensi yang terencana. Ya random lah, yang dapat anak-anak belajar ya pasti akan terdampak lah, pasti akan meningkat. Tapi ya itu terlalu kecil, sedikit sekali. Dan ketiga, secara keseluruhan capaian belajar antara tahun 2000 sampai 2014 cenderung menurun. Turun. Bayangkan. Ya, dan ini data masif seluruh Indonesia 14 tahun. Inilah yang terjadi. Atau kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai efek negatif dari ujian nasional yang digadang-gadang sebagai penjaga kualitas pendidikan Indonesia. Next, satu riset masa dipercaya, kita cek riset yang lain. Ya, PISA adalah pemetaan kualitas pendidikan yang dilakukan secara global di sejumlah negara. Kesimpulannya sama, mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Ini 18 tahun, teman-teman. 18 tahun. Bayangkan 20% APBN dikali 18 tahun. Hasilnya apa? Kualitas pendidikan menurun. Capaian murid mengalami penurunan. Ya. Dan tren ini terkonfirmasi juga oleh hasil ujian nasional 5 tahun terakhir. Silakan kalau mau dibuka data publik itu di halamannya Kemdikbud. Hasil ujian nasional pun cenderung untuk mengalami penurunan. Murid usia 15 tahun yang mencapai kompetensi literasi minimal hanya 30% pada membaca, 29% pada matematika, 40% pada sains. Ya, jadi yang mencapai batas minimal untuk layak sesuai dengan standar itu hanya segitu, teman-teman. Lalu di mana 60-70% yang lainnya? Ya, artinya kebanyakan murid hanya bisa membaca bacaan sederhana tanpa bisa memahami maknanya dalam konteks literasi minimal itu. Jadi teman-teman, next, jadi teman-teman, Indonesia sudah mengalami krisis pembelajaran bahkan sebelum pandemi. Murid-murid Indonesia sudah mengalami krisis well-being di sekolah sebelum pandemi. Kalau omong murid menderita belajar, itu sudah terjadi sebelum pandemi. Ya, jadi kalau sekarang menderita lagi, itu bukan dari bahagia terus jatuh ke menderita, tapi keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ya, jadi ini biar perbandingan sebelum dan selama pandemi itu agak lebih fair. Ya, jadi kalau kita melihat murid-murid sekarang tidak bahagia, itu bukan berarti berasal dari kondisi bahagia menuju kondisi tidak bahagia, ke kondisi menderita. Tapi dari kondisi menderita yang satu ke kondisi menderita yang lain. Beda aja lokasinya, dulu di sekolah, sekarang di rumah. Next. Nah, apa yang terjadi? Ya, seringkali yang disorot oleh orang-orang adalah soal teknologi. Ya, teknologi memang paling mudah untuk dilihat dan dibahas. Jadi kalau konteks pendidikan, teknologi memang paling mudah untuk dilihat. Ini sama seperti kebiasaan dulu-dulu
20% dana APBN pendidikan itu memang paling banyak juga dipakai untuk infrastruktur. Sebagai misal untuk infrastruktur, untuk dana untuk peningkatan kualitas itu kurang dari 5%. Disertasi di Provinsi Pekanbaru Riau itu malah sejumlah dinas pendidikan daerah budget untuk peningkatan kualitas pendidikan itu 0%. Jadi memang kita lebih suka dengan apa yang tampak dibandingkan apa yang sebenarnya jadi aspek dari kualitas. Nah, kalau dari pengamatan saya ada 3 problemnya. Yang pertama, beratnya beban kurikulum pembelajaran. Jam sekolah Indonesia itu termasuk yang paling panjang dibandingkan jam sekolah kebanyakan negara-negara OECD. Jadi yang paling berat. Beberapa rekan-rekan dosen yang habis studi di luar negeri yang membawa anaknya bisa memverifikasi itu. Silakan diverifikasi dibandingkan di Australia, di Jepang itu terverifikasi bahwa Indonesia itu lebih berat, jauh lebih berat. Dan kadang-kadang kita bangga, wah lebih berat biar mentalnya lebih kuat. Nggak kayak gitu hukumnya, nggak kayak gitu cara kerjanya. Emang anak bukan seperti itu hukumnya. Tapi saya nggak bahas itu. Yang kedua, strategi pembelajaran yang tidak berpihak pada murid. Ya, jadi cara kerjanya teman-teman, cara kerjanya itu mirip kayak cara kerjanya sopir angkot. Ya, cara kerjanya kayak sopir angkot. Apa? Kejar setoran. Ya. Mengejar ketuntasan kalau istilahnya. Mengejar semua materi diajarkan. Ya, bukan berpihak pada murid. Dan ini terjadi baik sebelum maupun setelah pandemi. Oleh karena itu, kemudian banyak sekali keluhan yang menyatakan bahwa belajar kok isinya tugas melulu. Ya, dari dulu sebelum pandemi juga kayak gitu. 80%, 90% praktek-praktek pengajaran di sekolah maupun di kampus ya ceramah, ngerjain soal, ya atau mungkin kalau di kampus mungkin sedikit agak manusiawi karena mahasiswanya presentasi. Tapi kalau di kelas-kelas, selamat siang anak-anak, buka halaman 70, kerjakan nomor 1 sampai 10. Bapak tunggu, kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Ya, ngerjakan soal. Dan itu juga terbawa ketika pandemi. Ya, jadi bukan mengubah. Teman-teman, dulu kelas menengah masyarakat yang kurang tahu bagaimana praktek-praktek yang terjadi di ruang kelas kita, sekarang akhirnya tahu. Oh, ternyata begitu toh. Iya, itu bukan karena pandemi, itu memang sudah dari dulu kayak gitu. Ngasih tugas, ngasih PR banyak bertumpuk-tumpuk, tidak ada kolaborasi dan segala macam itu dari dulu. Yang ketiga, tidak meratanya kompetensi guru dan kualitas sekolah. Saya tidak menyebut tidak berkualitasnya. Ya, saya menyebutnya tidak meratanya. Karena yang saya percaya ada guru, ada sekolah yang mempunyai kompetensi, yang punya kualitas, tapi itu tidak merata. Gitu. Nah, 3 faktor ini faktor yang berkaitan dengan pedagogi, bukan teknologi. Nah, kalau pedagoginya lemah, pedagoginya sudah lemah, sudah krisis, ketika masuk ke teknologi, lahirlah krisis baru. Tapi bukan berarti kalau teknologinya diselesaikan, krisisnya akan selesai. Karena krisis awalnya sudah ada di pedagogi. Gitu ya logiknya ya. Bahwa di pedagogi mengalami krisis, sehingga kemudian ketika masa pandemi, kita harus menggunakan teknologi. Jadi apa? Ya tambah krisis. Oh, sudah awalnya sudah krisis. Ya. Jadi tambah krisis. Nah, ketika teknologi diselesaikan, satu krisis bisa selesai, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan krisisnya pedagogi. Next. Nah, ini yang saya mau tekankan. Silakan kalau mau di screen capture, mau diposting di Instagram, posting di media sosial. Darurat pembelajaran. Saya menyebutnya bukan darurat pendidikan ya, darurat pembelajaran. Kenapa? Karena kalau kita ngomong pendidikan, jumlah kehadiran murid di sekolah itu tinggi. Indonesia termasuk yang paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Ya.
yang darurat, yang krisis itu adalah pembelajarannya. Anak-anak ke sekolah tapi tidak belajar. Darurat pembelajaran dalam pendidikan Indonesia bahkan sebelum pandemi COVID-19. Next. Nah, sekarang kita ngomong apa yang terjadi. Kita teman-teman sudah clear ya. Dari krisis, sekarang kita masuk ke krisis baru. Next lagi. Nah, ini saya petakan setidaknya ada 3 aspek. Ada 3 kategori. Pedagogik, teknologi, relasi. Pedagogik, teknologi, sama relasi. Pedagogik ya tetap melanjutkan krisis yang sebelumnya. Lebih parah malahan, pembelajaran tetap mengejar target normal. Sudah ada seruan dari Mas Menteri semenjak awal pandemi agar sudah tidak mengejar lagi KKM, sudah muncul surat edaran. Tetap aja ngejar target normal. Sampai kemudian kementerian juga mengeluarkan kurikulum dalam kondisi khusus. Jadi tujuan KI-KD-nya sudah dipangkas, tapi saya juga belum tahu, saya belum ngecek di lapangan apakah sudah disesuaikan atau belum. Tapi di awal-awal pandemi, Maret, April, Mei, Juni, sampai Agustus, itu pembelajaran tetap mengejar target normal. Padahal kondisinya tidak normal. Aneh kan ya? Di kondisi normal aja, target normal itu sudah susah dipenuhin. Karena kita, ingat kurikulum kita termasuk yang paling berat. Apalagi dalam situasi tidak normal. Ya, tambah ambisius. Strategi pembelajaran tidak berdasar pemahaman terhadap murid dan orang tua. Orang tuanya gimana kondisinya, nggak peduli muridnya gimana kondisinya, itu tidak mempengaruhi bagaimana strategi pembelajarannya. Dan ini yang paling ironis, pembelajaran dimaknai sebagai pemberian tugas. Tugas lagi. Yang kedua, aspek teknologi. Ya, akses teknologi informasi yang terbatas dan mahal. Ya, kita harus protes, kita harus bikin petisi ke para vendor-vendor untuk menurunkan harga. Turunkan harga sekarang juga. Ini kok belum ada gerakan ini. Aneh banget, suka banget ya disuruh setoran ke provider. Mahal, dibandingkan negara-negara tetangga kita juga termasuk paling mahal. Dan bahkan ketika pandemi yang harusnya jumlah pendapatan provider itu naik, itu pun juga tidak ada potongan harga. Kedua, penggunaan teknologi yang tidak tepat guna, hanya mengejar tren. Temannya pakai Moodle, semua pakai Moodle. Temannya pakai Zoom, semuanya pakai Zoom. Ya. Padahal mau pakai teknologi apapun, isinya tetap ceramah. Lah, kalau ceramah juga ngapain aneh-aneh? Ngapain pakai teknologi aneh-aneh? Ya kan, pakai WA juga bisa ceramah, direkam, terus dikirim. Jadi hanya mengejar tren, tidak tepat guna, tidak tepat sasaran. Yang ketiga, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Andrea, saya setuju, ada penggunaan teknologi yang tidak terkendali, yang melebihi batas. Yang ketiga, krisis yang ketiga berkaitan dengan relasi. Relasi para pemangku kepentingan dalam ekosistem sekolah. Yang pertama, relasi orang tua dan guru yang saling menyalahkan, ya kan? Gurunya nyalahkan orang tuanya nyalahkan guru, guru nyalahkan orang tua kok nggak mau mendampingi, orang tuanya menyalahkan guru kenapa ngasih tugas terlalu banyak. Iya, potensi persoalan yang sebenarnya ada juga sebelum pandemi, sekarang diperparah. Kenapa? Ya karena akhirnya anak jadi sepenuhnya bersama orang tua. Dan kemudian pertarungan isu buka tutup sekolah kan isu pertarungan kepentingan guru, orang tua dengan kepentingan kesehatan murid. Ya, iya, kalau anaknya ke sekolah kan bisa lepas tanggung jawab, ya kan? Yang kedua, persepsi terhadap pendidikan itu masih sebentuk bangunan. Jadi para pemangku kepentingan itu kebanyakan masih melihat bahwa kalau belum ada tatap muka berarti belum ada pembelajaran. Ya, padahal 14 tahun, 18 tahun yang tadi itu setiap hari tatap muka, capaian pembelajaran kita menurun. Aneh banget ya. 18 tahun tidak terbukti tatap muka bisa naik kok, kemudian masih percaya aja bahwa dengan tatap muka itu bisa naik. Saya tidak percaya bahwa tatap muka atau jarak jauh yang membedakan kualitas pembelajaran. Ya.
ada faktor-faktor yang lebih esensial dibandingkan soal tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Tapi nanti kita bahas. Yang ketiga, peran dan relasi para pihak dalam pendidikan itu ya tetap normal, tetap saling menuntut hak dan kewajiban dalam situasi-situasi yang normal. Padahal situasinya sebenarnya sama-sama sulit. Sekolah, guru maupun orang tua berada pada posisi yang sulit, tapi belum bisa mengubah posisi ketiga pihak ini dari posisi yang jalan sendiri menjadi relasi yang jalan bareng. Itu saya masih belum melihat di kebanyakan sekolah. Next. Nah, pertanyaannya gini, apa yang bisa dilakukan untuk mentransformasikan pendidikan selama masa pandemi COVID-19? Wah, sebelum ngomong langkah-langkahnya, saya mau menyampaikan tentang prinsip cara yang kami percaya. Ada 5 prinsip cara yang kami sebut sebagai 5M. Ya, prinsip cara 5M. Yang pertama adalah next, memanusiakan hubungan. Ya. Tidak ada proses pembelajaran tanpa relasi yang memanusiakan. Ya. Sesimpel bahwa kita tidak bisa belajar dari orang yang tidak kita sukai. Ya. Kalau kita sudah kadung benci sama guru, kalau kadung benci sama dosen, wis salah. Dia apa-apakno gak iso sinau. Ya kan? Itulah kuncinya adalah pada relasi. Jadi tantangannya pertama yang prinsip cara yang harus diterapkan dalam konteks sekarang adalah bagaimana relasi positif antara guru, murid, orang tua. Kalau relasi ketiganya tidak bisa memanusiakan hubungan, susah untuk kita bicara soal perubahan. Kalau perubahan atau pembelajaran individual aja nggak bisa jalan dalam relasi yang tidak memanusiakan, apalagi dalam kita ngomong perubahan yang lebih luas. Yang kedua, memahami konsep. M yang kedua, memahami konsep. Jadi bagaimana kita bersepakat bahwa pembelajaran yang penting, tujuan pembelajaran yang penting bukanlah semata-mata untuk menuntaskan materi atau untuk penguasaan konten, tapi bagaimana penguasaan pemahaman terhadap suatu konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Jadi sudah tidak zamannya lagi sebelum maupun selama pandemi untuk ngejar hafalan, ya, tapi lebih esensial untuk memahami konsep. Karena kalau paham konsepnya, kita bisa terapkan di beragam konteks, baik konteks kehidupan maupun konteks tantangan pembelajaran di sekolah. Next. M yang ketiga, membangun keberlanjutan. Ya. Yang ini esensinya adalah bagaimana ketiga pihak, orang tua, guru, sekolah, bisa bersama-sama untuk membangun rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan. Ya, jadi berkelanjutan artinya apa? Berangkat dari kondisi awal, kompetensi awal yang dialami oleh yang dimiliki oleh seorang murid. Jadi jangan nge-lag, mampunya murid masih bisanya penjumlahan dan pengurangan aja belum tuntas, nggak mungkin lah langsung dipaksa naik ke belajar perkalian. Itu ngomong berkelanjutan. Ketiga, M keempat, memilih tantangan. Next, memilih tantangan artinya bagaimana murid-murid mendapatkan pilihan-pilihan cara belajar, agenda pembelajaran yang sesuai dengan aspirasi dan minatnya. Dan yang kelima adalah memberdayakan konteks. Bagaimana praktek pembelajarannya itu melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas, kalau dalam konteks pandemi, di rumah, sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Ya, segala macam apa yang ada di rumah
itu sebenarnya adalah sumber belajar. COVID-19 itu bukan sekedar wabah, tapi juga sumber belajar. Ya, murid-murid bisa diajak untuk mempelajari COVID-19 dari berbagai aspek. Nah, apakah dari bahasanya, biologinya, matematika, statistiknya, itu banyak sekali yang bisa dipelajari. Ya, ini 5 strategi utama. Teman-teman, keluarga pada dasarnya itu adalah pemangku kepentingan utama sebuah sekolah. Keputusan dari sebuah keluarga itu menentukan hidup matinya sekolah. Sekaranglah waktunya buat keluarga mengambil peran, mendorong perubahan yang lebih bermakna pada sekolah. Kenapa orang tua punya peran penting? Sekolah itu tutup kalau nggak ada muridnya. Kenapa nggak ada muridnya? Kalau nggak ada orang tua yang daftarin di situ. Loh Pak, itu kan sekolah negeri. Sama. Sekolah negeri pun akan tutup kalau tidak ada muridnya. Jangankan nggak ada muridnya, kalau muridnya mengalami penurunan jumlah terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir, itu juga ditutup, digabung sama sekolah yang lain. Jadi sekaranglah peran keluarga bagaimana mengambil peran untuk mendorong perubahan ke sekolah. Ada beberapa di situ, satu hal lagi, one more thing. Dan yang paling esensial yang harus selalu kita ingat adalah yang harus kita ingat adalah cita-cita kita tentang pendidikan. Next, apa sih cita-citanya? Yang ingin kita lihat adalah murid-murid yang merdeka belajar. Murid-murid yang belajar karena kemauan sendiri, bukan karena dimarah-marahin. Belajar karena cita-citanya, karena harapannya, bukan karena takut hukuman. Ya, itulah murid-murid yang merdeka belajar. Jadi bukan belajar menjelang ujian, tapi belajar sepanjang waktu, bahkan setelah sekolah selesai. Oleh karena itu, yang penting kita ingat adalah bagaimana apapun yang kita lakukan, itu membantu murid-murid belajar secara merdeka. Itu murid yang mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Nah, ini teman-teman, kalau ingin belajar beberapa hal yang tadi lebih detail, teman-teman bisa unduh di alamat yang di bawah itu, soal 5M dan segala macam, itu praktek baik pembelajaran jarak jauh yang bisa dilakukan, itu bisa diunduh gratis di pembelajaran.kampusgurucikal.com/rpp, RPP. Kirimkan ke sekolah-sekolah, ajak guru-guru dan sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan. Keluarga, sudah waktunya keluarga, orang tua punya peran lebih penting dalam menentukan arah perubahan pendidikan. Next. Sudah selesai. Terima kasih. Selamat sore.